Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya, yaitu materi kebugaran jasmani. Sudah siap menerima materi hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Ya, kita mulai dari pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Selanjutnya, manfaat kebugaran jasmani yaitu menjaga berat badan dan mencegah obesitas, menjaga imunitas dari bakteri dan virus, mencegah penyakit jantung, mencegah dan mengatur penyakit diabetes, meningkatkan kualitas hormon, menurunkan tekanan darah tinggi, menambah kepintaran, memberi banyak energi, dan masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Lanjut ke jenis-jenis latihan atau tes kebugaran jasmani. Di antaranya ada daya tahan umum atau kardiovaskuler, disebut juga dengan endurance, lalu kekuatan otot atau strength, di mana kekuatan otot juga ini menaik menjadi power, dan juga daya tahan otot. Selanjutnya kelenturan atau flexibility, lalu ada kecepatan, speed, dan kelincahan atau agility. Sebelum kita latihan kebugaran jasmani, ada baiknya kita melakukan pemanasan. Ya, fungsi dari pemanasan ini tentunya untuk menyiapkan otot-otot dalam bekerja, juga sebagai mencegah terjadinya cedera pada otot maupun persendian. Nah, pemanasan ini bisa dilakukan dengan peregangan, yaitu peregangan statis. Setelah itu bergerak aktif, ringan, bisa berjalan atau jogging, lari-lari kecil, dan diikuti dengan peregangan dinamis. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi kebugaran jasmani, daya tahan umum. Daya tahan umum atau endurance adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Istilah lainnya yang sering digunakan ialah cardiovascular endurance, yaitu daya tahan yang berkaitan dengan pernapasan, jantung, dan peredaran darah. Contoh dari latihan daya tahan umum ini yaitu berjalan, berlari, bersepeda, berenang, senam aerobik, dan aktivitas lainnya yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, kekuatan otot atau strength. Kekuatan adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau dari luar. Contoh-contoh dari latihan kekuatan otot yaitu sit up, leg up, back up, push up, pull up, naik turun bangku, dan long maupun squat. Latihan otot yang pertama, sit up. Sit up di sini adalah untuk melatih kekuatan otot perut. Cara melakukannya, kaki lurus, rapat, atau sedikit ditekuk juga boleh. Tangan berada di belakang kepala atau leher. Lalu dari posisi tidur berbaring, naik ke posisi duduk dan berbaring kembali, kemudian dilakukan secara berulang-ulang. Latihan otot selanjutnya yaitu leg up. Ini melatih kekuatan dominan otot perut bawah dan juga paha. Cara melakukannya berbaring, kaki rapat lurus, lalu yang naik turun adalah bagian tungkai, mulai dari ujung kaki sampai ke paha.
Ya, latihan otot selanjutnya yaitu backup, di mana backup ini melatih kekuatan otot punggung. Cara melakukannya, tidur tengkurap, badan sampai kaki lurus, lalu tangan di belakang kepala atau leher, dan yang naik atau turun hanya badannya saja atau dadanya saja. Gerakan selanjutnya yaitu push up, di mana push up ini melatih kekuatan otot lengan. Cara melakukannya mulai dari tidur tengkurap, tangan sejajar dengan bahu, lalu badan naik dan turun, mana gerakan ini hanya menekuk dan meluruskan kedua sikut. Diusahakan pada saat turun maupun naik, badan dan kaki bergerak bersamaan. Latihan selanjutnya adalah naik turun bangku. Latihan ini melatih kekuatan otot tungkai. Cara melakukannya, berdiri di depan bangku atau sesuatu benda yang tinggi. Dari posisi berdiri, naik satu kaki diikuti dengan kaki yang lain. Pada saat di atas, diusahakan kaki lurus terlebih dahulu, lalu kembali lagi turun ke bawah secara satu persatu, kakinya secara bergantian. Ya, selanjutnya latihan squat. Mana latihan squat ini melatih kekuatan otot tungkai. Ya, gerakan squat yaitu dengan turun naik ke bawah. Caranya badan turun seperti dalam keadaan posisi duduk. Dan ingat, pada saat turun diusahakan lutut tidak terlalu ke depan. Lakukan secara berulang-ulang. Ya, gerakan selanjutnya adalah gerakan lang. Ini melatih kekuatan otot tungkai. Caranya dengan melangkahkan satu kaki ke depan dan lutut sampai ditekuk, namun kaki yang belakang tetap lurus dan badan juga tetap tegak. Ya, dari latihan kekuatan otot ini ada juga yang dinamakan power atau daya ledak otot, di mana power ini di samping dia kuat, dia juga harus cepat. Contohnya, menendang syuting ke gawang, menolak peluru, melempar cakram atau lembing, memukul bola kasti atau melakukan smash. Di sana memerlukan daya ledak otot. Dan yang lainnya yaitu daya tahan otot atau muscle endurance, di mana daya tahan otot ini kekuatan otot dalam jangka waktu yang lama. Contohnya seperti mendayung, atau berlari, atau bersepeda uphill, atau di tanjakan. Latihan kebugaran selanjutnya yaitu kelenturan atau flexibility. Kelenturan atau flexibility adalah luas gerak persendian atau kemampuan seseorang untuk menggerakkan suatu badan pada luas gerak tertentu pada suatu persendian. Contohnya, gerakan speed atau melebarkan kedua kaki. Lalu gerakan sit and reach atau lebih dikenal dengan gerakan cium lutut. Ya, latihan kelenturan yang pertama ini latihan split, yaitu membuka atau melebarkan kedua kaki. Di mana latihan kelenturan ini melatih kelenturan otot di sekitar panggul maupun di persendian sendi pelana. Latihan kelenturan selanjutnya adalah sit and reach atau cium lutut, di mana di sini adalah melatih kelenturan otot punggung. Caranya kedua kaki lurus dan rapat, lalu badan didorong ke depan sampai kepala menyentuh ke lutut. Latihan selanjutnya adalah kecepatan atau speed.
Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contohnya, lari jarak pendek. Kelanjutan dari kecepatan juga ada yang dinamakan dengan kelincahan atau agility, di mana kelincahan ini adalah gabungan dari kecepatan dan kekuatan. Contohnya, lari bolak-balik, lari zigzag, maupun teknik lari ABC. Contoh latihan kecepatan yaitu lari jarak pendek atau sprint. Selanjutnya kelincahan atau agility yaitu gabungan antara kecepatan dan kekuatan. Latihan yang pertama saturan atau lari bolak-balik, lalu lari zigzag, dan juga teknik lari ABC. Ya, sesudah latihan jangan lupa untuk melakukan pendinginan atau cooling down. Ini bisa dilakukan dengan stretching atau peregangan statis, dinamis, ataupun dengan berjalan santai. Fungsinya pendinginan atau cooling down ini untuk mengembalikan otot-otot atau merelaksasikan otot-otot untuk bisa beraktivitas selanjutnya. Baiklah, itulah materi untuk pertemuan kali ini terkait dengan kebugaran jasmani. Terima kasih sudah mengikuti. Pesan saya selalu menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.